Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kakak-kakak di sini, Bapak Ibu. Sekali lagi perkenalkan ya, saya Ari, salah satu fasilitator di Crojobs. Hari ini kita akan belajar bersama materi untuk arsiparis ya, khususnya. Jadi kakak-kakak di sini yang terampil ataupun yang ahli pertama arsiparis bisa join dan juga kita bisa belajar bersama. Seperti itu. Langsung. Nah, kisi-kisinya untuk arsiparis ini sepertinya arsiparis ahli pertama, tapi kurang lebih sama sih dengan arsiparis terampil. Ada beberapa part yang beda seperti itu, tapi yang jelas kalau P3K itu pasti soalnya nggak jauh dari peraturan perundang-undangan ya. Jadi bisa dibaca tuh peraturan perundang-undangan tentang kearsipan, soalnya pasti banyak keluar. Kalau enggak paling kalau bukan undang-undang itu pengembangannya saja seperti itu. Terus peraturan yang terkait dengan informasi publik. Untuk kemampuan khususnya itu ada pengelolaan arsip dinamis, penyusutan arsip, pengelolaan arsip statis, pengolahan arsip statis yang preservasi arsip dan autentifikasi arsip, pembinaan kearsipan, pengawas kearsipan dan perlindungan dan penyelamatan arsip serta pengolahan arsip dan penyajian arsip menjadi informasi. Itu ada materi publikasi arsip melalui SIK. Itu ya. Kita lanjut langsung latihan soalnya ya, biar enak sambil nanti kita bahas bersama. Sebentar. Nomor satu, sistem penyandian untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas adalah thesaurus, faset, notasi, atau indexing. Boleh kakak-kakak di sini yang udah join langsung jawab di kolom chat ya. Kayak gitu biar kita bisa bahas setelah beberapa orang menjawab kayak gitu. Jadi sistemnya kalau belajar bareng ini lebih ke diskusi ya. Jadi nggak satu arah seperti ceramah. Kita saling tanya jawab aja kayak gitu. Terus kalau bisa sih harapannya lebih komunikatif, interaktif gitu. Jadi kalau ada yang mungkin tahu materi ini lebih dulu seperti itu bisa di open mic terus bisa seperti memberikan penjelasan. Jadi nggak searah dari saya saja. Yuk, coba dijawab bersama-sama. Nomor satu jawabannya adalah thank you Kak Dedi dan Kak Tika jawabannya D. Kak Ines D. Mantap nih, pada aktif. Senang nih saya kalau ada aktif. Coba kita cek ya, jawabannya adalah bener D. Notasi. Wah, berarti kalau belum bisa mulai belajar lagi ya. Apa sih bedanya notasi sama indexing? Kalau indexing itu mengindeks, kalau notasi ini merujuk pada sistem penomoran atau tanda yang mungkin digunakan dalam pengindeksan untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas. Tadi kan ini ya, sistem penyandian untuk menentukan lokasi masing-masing dokumen atau berkas. Jadi, penyandian untuk menentukan lokasi nih loh, masing-masing dokumen atau berkas. Itu ya. Itu notasi. Nih, penomoran atau tanda yang mungkin digunakan dalam pengindeksan untuk menentukan lokasi. Jadi lokasi dokumennya, bukan suratnya atau arsipnya. Seperti itu. Namanya itu sistem notasi. Memberikan identifikasi unik pada setiap dokumen. Nah, menentukan lokasi dokumen tersebut. Jadi pakai disebutnya itu notasi. Pengertian-pengertian ini juga ada di peraturan perundangan ya. Tujuan utama dari sistem kearsipan adalah A. Kerapian dokumen, B. Mendapatkan data secara cepat dan tepat, C. Kelestarian dokumen atau koleksi dokumen negara. Jawabannya adalah hmm, oke. Ya, ada saya. Ya. Ada 4 orang. Dari jam berapa tadi ya? 23.38 ya? B, A, B, B. Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Kita coba cek ya jawaban yang benar apa. Yang benar B, benar ya. Yang A tadi bisa kita belajar bareng ya. Soalnya seperti apa. Sistem kearsipan memiliki beberapa tujuan, tapi tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan data atau informasi dari dokumen secara cepat dan tepat.
gitu. Jadi nggak cuma ngerapihin dokumen, tapi karena tadi ada notasi, indexing, preservasi atau segala macam, ini namanya juga kearsipan ya. Diarsipkan bukan penataan gitu. Jadi gunanya untuk mendapatkan data secara cepat dan tepat. Lanjut, Anda merasa bahwa pencarian dan pengambilan kembali arsip menjadi lebih efisien ketika dilakukan berdasarkan konten atau isi dokumen yang disimpan. Maka sebaiknya penyimpanan arsip menggunakan sistem klasifikasi, subjek, kronologi, atau wilayah. Coba dilihat di sini soalnya ya, kakak-kakak. Ini poin pentingnya adalah nih, konten atau isi. Nih, jadi sistem apa nih yang kalau nyimpennya itu pencarian atau pengambilan kembali arsip itu berdasarkan konten atau isi. Sistem, ada yang jawab A, ada yang jawab B. Kita cek ya jawabannya apa. B, sistem subjek. Jadi sistem penyimpanan arsip yang lebih memudahkan ini adalah sistem subjek ya. Jadi sistem subjek itu titik beratnya ada pada ini. Isi dokumen. Berdasarkannya isi dokumen. Jadi sistemnya itu subjek gitu. Arsip diklasifikasikan dan disimpan berdasarkan topik atau subjek dari dokumen tersebut. Dengan menggunakan sistem subjek, Anda dapat dengan mudah mengelompokkan dan mencari arsip berdasarkan topik atau isi utama dari dokumen, yang membuat pencarian dan pengambilan informasi menjadi lebih efisien. Jadi subjeknya ya, gitu. Umpamanya arsip tentang bencana, seperti itu bencana apa, kayak gitu di daerah mana, sistemnya subjek. Oke, lanjut ya. Pihak, sebentar ya. Oke, mohon maaf, ada kendala tadi. Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Nah, kalau tadi kan di kisi-kisi ada arsip dinamis dan statis ya. Nah, ini kalau apa ya, tugasnya siapa nih gitu yang menangani arsip dinamis? Apakah unit pengelolaan arsip, unit kearsipan, pencipta arsip atau penyelenggara kearsipan? Ada yang jawab B, ada yang jawab A. Yuk kita cek bareng. Kalau saya kecepatan boleh diinterupsi ya. Kayak Kak kecepatan nih penjelasannya atau gimana gitu. Diinterupsi. Tapi harapannya bisa saling ini ya, saling cross check ya jawabannya juga. Banyak jawaban B dan A, ada juga yang jawab C. Nah, kira-kira nih sebelum ke kunci ya, kita lihat nih soalnya. Pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi tanggung jawab. Nah, pengelolaan arsip itu sebenarnya bukan pencipta arsip sih. Tapi coba kita lihat. Pencipta arsip. Benar-benar pencipta arsip ya. Arsip dinamis. Nah, yuk kita simak ya. Pencipta arsip itu adalah pihak yang memiliki kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis. Pencipta arsip itu apa sih? Gitu. Itu adalah entitas, departemen, organisasi, atau kerja yang secara aktif menciptakan, menggunakan, mengelola arsip selama proses bisnis atau kegiatan sehari-hari. Mereka yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan merawat arsip yang terkait dengan tugas fungsi mereka. Jadi contohnya kayak kedinasan atau kementerian tempat Bapak Ibu bekerja sekarang atau nanti yang dilamar, itu dia eh, ini memiliki tugas mengelola arsip mereka sendiri, arsip dinamis gitu. Arsip yang bergerak gitu ya. Bisa berubah-ubah kayak gitu. Seperti itu. Kemandirian dan otoritas seperti itu. Jadi kan setiap instansi atau kementerian itu kan dia punya kayak aturan sendiri ya untuk kearsipan. Jadi kenapa jawabannya yang tadi adalah pencipta arsip.
Sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional dikelola oleh ANRI dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019. Dikenal dengan sebutan siapa nih? Apa? Kok siapa? Sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional. BB. Ya, tadi udah jelas ya, di kisi-kisi juga ada SIKN ya. JIKN. Salah sih saya. SIKN itu sistemnya ya. Bentar. Yang merupakan singkatan dari Jaringan Informasi Kearsipan. Infrastruktur dan sistem yang mendukung pengelolaan arsip dan ekstensi di tingkat nasional. Bentar ya. Sistem jaringan informasi dan sarana arsip. Ini SIKN sih jawabannya. SIKN atau JIKN? JIKN itu jaringan ya soalnya ya. Sistem jaringan. Oh iya, benar. Kalau sistem informasinya itu jawabannya adalah SIKN. Tapi kalau sistem jaringan informasinya itu jawabannya JIKN karena ini tadi penjelasannya. Jaringan informasi kearsipan gitu, infrastruktur dan sistem yang mendukung pengelolaan arsip dan akses informasi di tingkat nasional. Jadi diingat-ingat ya, bedanya JIKN sama SIKN. Kalau SIKN itu sistem informasinya, jadi sistemnya. Kalau JIKN itu jaringannya. Kak, balikin ke soalnya dong. Ini soalnya, Bu. Nih, sistem jaringan informasi dan sarana pelayanan arsip secara nasional yang dikelola oleh ANRI dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019. Ini coba dibuka ya Bapak Ibu nanti Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019. Mungkin soalnya banyak dari situ. Karena tadi kan kisi-kisinya udah jelas ya peraturan perundang-undangan. Seperti itu ya. Lanjut. Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Itu pengertian dari apa? Arsip dinamis, vital, aktif, atau inaktif? Harusnya udah bener semua ini tadi. Coba jawabannya apa kira-kira? Semua jawab dong, harusnya bener semua ya. Dinamis. Thank you Bu Melda udah open mic. Nah, kita cek ya. Benar, arsip dinamis. Tadi kan udah jelas ya, pemilik arsip pengolah arsip dinamis aja itu tuh instansinya seperti itu, atau pencipta arsip kayak gitu. Jadi kalau arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip, ya instansi atau departemen atau badan atau kementerian itu pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Jadi ada jangka waktunya seperti itu, kayak umpamanya nih SPJ atau apa kayak gitu, 5 tahun kayak gitu, namanya arsip dinamis atau apa seperti itu. Nah, arsip yang aktif digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh pencipta arsip atau organisasi. Jadi arti kata arsip dinamis itu ya, arsip yang aktif digunakan dalam kegiatan sehari-hari oleh pencipta arsip. Siapa tuh pencipta arsip ya tadi? Instansi, dinas, atau kementerian terkait ya yang memang dia punya arsipnya itu. Arsip ini biasanya berisi dokumen yang sedang digunakan dalam proses bisnis, pengambilan keputusan atau aktivitas sehari-hari. Ya memo lah, ya SK, ya SPJ, macam ya. Cuma selama jangka waktu tertentu yang relevan dengan kebutuhan dan regulasi organisasi sebelum kemudian dipindahkan atau diarsipkan sebagai arsip inaktif ya. Jadi kalau arsip inaktif ya udah nggak dipakai, itu nanti dipindah gitu tempatnya. Karena sudah nggak mencakup kegiatan sehari-hari lagi kan, udah selesai, udah waktunya udah nggak ada. Itu namanya arsip inaktif. Sistem geografi atau wilayah dalam bidang kearsipan merupakan sistem penyimpanan didasarkan pada A. Alamat surat, B. Urutan nama wilayah, C. Subjek masalah dalam satu wilayah, D. Asal wilayah surat atau dokumen dikirim. Jawabannya apa? Ah, Bu Melda jawab A ya. Yang lain jawab apa? Semua jawab A. Yakin ya? Saya kunci ya jawabannya ya. Oh, Pak Riki jawab D. Kita lihat ya, siapa tahu yang benar. Sistem geografis atau wilayah di bidang kearsipan merupakan sistem penyimpanan didasarkan pada... Nah, jawabannya adalah D. Yang benar, asal wilayah surat atau dokumen dikirim. Penjelasannya ini ya. Sistem geografis atau wilayah oke. dalam bidang kearsipan adalah sistem penyimpanan yang didasarkan pada asal wilayah surat atau dokumen dikirim. Nah, ini tadi kan dasarnya ya. Jadi sistemnya itu geografis atau wilayah, sistem geografis atau wilayah. Terus
Dasarnya apa? Dasarnya itu tadi asal wilayah surat. Jadi suratnya itu dari mana? Dokumen dikirim. Terus dokumen dikirim atau surat asal wilayah surat atau dokumen dikirim gitu. Dari mana kayak gitu. Itu namanya apa? Kearsipan sistem geografis atau wilayah. Nah, dalam sistem ini dokumen diklasifikasikan yang disimpan dengan lokasi atau asal dari mana dokumen tersebut dikirim. Ya, memungkinkan untuk mengelompokkan dan mengakses dokumen berdasarkan informasi geografis atau wilayah tertentu. Oke, lanjut. Salah satu bentuk mitigasi untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib, maka dapat digunakan tools atau peralatan apa? Kartu indeks, kartu tunjuk silang, outslip, buku arsip, atau tickler file. Banyak yang jawab C ya. Ada yang dapat jawab D. Yang lain boleh. Ada C, ada D ya. Yuk kita lihat yuk. C jawabannya outslip. Apa sih itu outslip? Nah, salah satu bentuk alat atau tools yang digunakan dalam pengelolaan arsip untuk mencegah terjadinya kehilangan arsip akibat peminjaman yang tidak tertib. Outslip itu bentuknya formulir atau lembaran yang digunakan untuk mencatat peminjaman arsip oleh pihak tertentu. Ketika arsip dipinjam, informasi mengenai dokumen yang dipinjam, tanggal peminjaman, nama peminjaman, informasi terkait lainnya dicatat pada outslip. Jadi kayak kalau kita ke perpus gitu kan ada yang belakang itu ya, kertasnya itu Hmm. outslip itu namanya. Kalau arsip juga, kalau ada orang yang minjem juga dikasih outslip itu. Lanjut ya. Ini sepertinya soal terakhir, tapi kurang tahu nanti kita lihat. Manajemen keamanan arsip harus mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan nilai dari informasi. Oleh karena itu, perencanaan manajemen keamanan arsip perlu menggunakan pendekatan A. Error alarm, assessment resiko, removable atau non-removable. Di sini kata kuncinya adalah mempertimbangkan ini loh, tingkat sensitivitas, nilai dari informasi. Maaf, kok jelek sih? Pakai ini aja. Smart Pen. Smart Pen itu apa ya? Ih, bisa kayak ini ya. Kok nggak ada soalnya, Kak? Ada ini. Nah, ini soalnya. Manajemen keamanan arsip harus mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan nilai dari informasi. Nah, karena itu perencanaan pada jawab B ya. B, 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 B semua. Kita lihat non-removable ya. Mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan nilai dan informasi. Nah, klik. Nah, asesmen resiko. Kenapa sih jawabannya asesmen resiko? Ini penjelasannya. Asesmen resiko merupakan pendekatan eh, merupakan proses untuk mengevaluasi potensi ancaman terhadap keamanan arsip dan menilai tingkat kerentanannya terhadap ancaman tersebut. Dalam konteks ini, hal yang dievaluasi adalah informasi yang disimpan dalam arsip, seperti seberapa sensitif informasi tersebut dan seberapa berharga informasi tersebut bagi organisasi atau entitas. Kita balik lagi coba ke soal ya. Manajemen keamanan arsip harus mempertimbangkan tingkat sensitivitas dan nilai informasi. Iya sih, jadi perencanaan ini menggunakan pendekatan untuk asesmen resiko. Jadi gini, teman-teman, ada arsip, itu dicek dulu dalamnya itu tuh seberapa penting, seberapa vital isi dokumen. Seperti itu. Isi arsipnya seperti itu. Nah, cara mengetahuinya itu apa? Cara mengetahuinya itu kan pakai asesmen resiko gitu. Jadi kalau eh, model dokumen seperti ini atau arsip seperti ini tuh resikonya seperti apa? Apakah rentan? Apakah dia itu tidak rentan? Seperti itu. Itu
namanya asesmen resiko. Jadi kayak dinilai dulu gitu loh resikonya dari arsip ini tuh gimana seperti itu. Jadi sensitif enggak nanti kalau umpamanya hilang, sensitif enggak nanti kalau umpamanya dia tersebar di orang yang salah. Nah, itu pakainya pendekatannya ini. Asesmen itu kan pengujian, pengujian resiko. Jadi kayak dilihat dulu gitu, resikonya seberapa besar. Dan ini potensi ancaman terhadap keamanan arsip dan menilai tingkat kerentanannya. Oke, ternyata belum soal yang terakhir. Soal terakhir belum. Oh, sudah. Nah, ini adalah soal PR, teman-teman. Kita coba bahas nanti minggu depan ya, biar teman-teman ada semangat nih buat join lagi minggu depan. Yang merupakan dasar hukum kearsipan di Indonesia saat ini adalah sebagai berikut. Kecuali boleh di screenshot, boleh dibaca-baca dulu untuk PR-nya, karena kita akan bahas ini insya Allah di minggu depan. Di jam insya Allah sama sih, 20.30, tapi nanti kalau ada perubahan jam akan diinfokan di grup gitu ya. Untuk informasi, kalau belajar gratis ini bersama CrowdJobs itu sistemnya kita tidak membagikan record Zoom ataupun materi ataupun soalnya ya di grup. Karena apa? Ini bentuk kita menghargai teman-teman yang sekarang yang saat ini nih sudah hadir dan juga meluangkan waktu untuk belajar. Jadi kalau kita bagi recordnya atau materinya ke teman-teman di grup kan kayak ya udah nggak usah ikut Zoom-nya gitu. Ikut ntar juga ada rekamannya kan gitu kan. Jadi kita menghargainya dengan cara kita tidak membagikan dokumen-dokumen pembelajaran hari ini. Tapi tenang, kalau mau belajar lagi, insya Allah kita akan upload secara berkala di YouTube CrowdJobs. Jadi teman-teman jangan lupa subscribe YouTube kita di channelnya itu CrowdJobs dan juga nyalakan notifikasinya. Biar bisa uh, tahu gitu kapan update yang materi hari ini gitu. Seperti itu. Oke, gitu saja dari saya. Terima kasih buat perhatiannya dan teman-teman mau promosi bentar. Kalau teman-teman tadi merasa kurang latihan soal dan mau latihan soal lagi, atau nanti nih mau belajar gitu ya, mau belajar soal lagi kayak gitu. Kita punya tryout P3K untuk teknis khusus arsiparis ada nih di sini. Dan itu harganya 100.000, tapi teman-teman kalau mau check out-nya itu hari ini di crowdjobs.id, bisa check out di crowdjobs.id, itu nanti akan dapat diskon 50%. Jadi harganya tinggal 50.000 seperti itu. Tapi kalau check out-nya bulan nanti, kan ujiannya insya Allah November ya. November nanti harganya sudah kembali normal 100.000. Tapi kan Kak, aku mau ngerjainnya nanti sebelum ujian nggak apa-apa. Jadi pengerjaan tryout itu sangat fleksibel. Jadi nggak tergantung kayak beli hari ini harus selesai hari ini tuh nggak. Tapi fleksibel kayak gitu. Bagi teman-teman yang berminat boleh langsung chat Telegram ya di CrowdJobs, Telegramnya CrowdJobs, t.me/CrowdJobs, atau di nomor HP-nya CrowdJobs, BA admin salesnya ada di 08953512191440. Nanti coba saya share di grup ya. Terima kasih buat yang hadir hari ini. Jangan lupa kita bisa bertemu minggu depan ya, di jam dan waktu yang sama insya Allah. Seperti